Halo semuanya, saya Muhammad Inhan dari kelas 7F. Saya di sini mewawancarai salah satu narasumber saya dari salah satu perusahaan untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia yang diambil oleh Kasani. Halo, dan boleh memperkenalkan diri, nama dan sekarang bekerja di mana? Oke, perkenalkan nama saya Agus Setiawan. Saat ini saya bekerja di PT Satya Mitra Kemas Lestari. Oke, sebelumnya saya ingin menginterview sedikit ya tentang kakak. Di sini saya sudah siapin beberapa pertanyaan. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Untuk Kak Agus, kan sekarang bekerja di SKL ya. Kira-kira sudah berapa lama Kak Agus untuk bekerja di SKL? Saya sudah bekerja dari tahun 2018 sampai sekarang. Cukup lama ya. Terus kalau boleh tahu, waktu saat Kak Agus ingin masuk ke SKL itu prosesnya gimana? Apakah lewat surat lamaran atau ada cara lain atau Oh iya, apa? jadi kebetulan waktu itu karena perusahaan kita itu bekerja sama dengan outsourcing. Jadi outsourcing itu dari kampus saya sendiri, yaitu di STPPI. Nah, STPPI itu dia bekerja sama dengan SKL. Nah, kebetulan waktu itu SKL ada lowongan di situ. Nah, dan saya langsung apply di situ. Jadi perantaranya dari kampus. Oke. Saat ingin masuk ke SKL ini, apakah ada berbagai tes dulu sebelum masuk? Kalau ada, apa itu tesnya? Iya, tesnya itu kita pertama tes psikotes. Setelah itu kita langsung interview dan besoknya kita udah langsung mulai kerja. Oke. Nggak terlalu panjang sih untuk prosesnya. Jadi cukup singkat ya prosesnya. Terus saat udah masuk ke SKL nih kan sudah mulai bekerja. Kira-kira ada nggak kayak masa training dulu gitu saat masuk ke SKL, apa langsung bekerja? Oh, karena dulu pas awal saya masuk itu langsung bagian produksi, jadi kita nggak ada training sama sekali. Jadi pas kita masuk langsung tanda tangan kontrak gitu. Langsung tanda tangan kontrak. Iya. Berarti waktu pertama kali masuk ke SKL langsung menjabat di produksi dulu? Ya, awal masuk saya di produksi. Kalau boleh tahu, waktu pertama kali masuk kan namanya masuk ke dalam perusahaan kan pasti kita belum kenal sama satu sama lain ya dengan teman-teman di sana. Gimana caranya Kak Agus ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar di sana? Ya, salah satunya sih kita harus friendly ke semua orang ya. Kita juga kalau misalnya ada apa-apa jangan malu bertanya. Karena pasti di tempat manapun, di perusahaan manapun, pasti orang-orangnya kalau kita sok tahu nanti malah kita sama orang itu kayak dijauhin segala macam. Nah, makanya dari situ kita harus menyesuaikan diri sama yang lain gitu. Kayak contohnya misalnya kita nggak tahu nih, kita bisa tanya langsung sama koordinator. Nah, nanti dari situ, dari koordinator ini kita akan kayak dibimbing sama mereka. Terus nanti dari situ kita kenal banyak orang di situ karena kita diperkenalkan juga sama teman-teman yang lain, bagian-bagian yang lain kayak gitu. Kak Agus tadi kan sudah bekerja di SKL ini sudah berapa lama tadi? 4 tahun. 4 tahun. Udah mau 5 tahun sih. Sudah hampir 5 tahun. Apakah posisinya naik jabatan atau masih diproduksi? Oh iya, jadi awal masuk itu saya dari 2018 saya masuk di SKL, awalnya diproduksi itu sampai tahun 2019. Nah, dari 2019 itu sampai sekarang saya dipindah ke departemen PPIC namanya gitu. Jadi udah nggak diproduksi lagi. Saat dipindahkan ke departemen PPIC itu langsung diutus oleh atasan atau bagaimana? Ya, jadi itu kayaknya mereka itu kan nggak semua orang bisa masuk ke PPIC. Jadi dari situ tuh kita kayak ada seleksi. Ada seleksi lagi. Ya, ada seleksi. Jadi orang mana sih yang kemungkinan bisa dipindahin ke PPIC gitu. Kalau boleh tahu PPIC itu jabatannya seperti apa ya, kayak pekerjaannya atau apa? PPIC itu apa? Ya, PPIC itu kepanjangan dari Production Planning Inventory Control.
Nah, jadi awal masuk saya menjadi PPIC itu pertama itu menjadi inventory control. Inventory control itu yaitu kita yang mengontrol semua barang-barang yang akan kita kirim ke customer, ataupun customer yang kita dapat order dari customer itu kita saring. Setelah itu kita infokan ke produksi mana aja item-item kita yang mau kita kirim ke customer, dan kita juga harus ngejarin kayak targetnya itu kita mau kirim kapan kayak gitu. Cukup rumit ya kalau saya pikir-pikir. Iya. Oke, mungkin ini last pertanyaan ya. Kira-kira kan aku sudah cukup lama ya bekerja di sini di SKL ini ya. Ada gak kayak kesan-kesan ya setelah selama bekerja di SKL ini, sama mungkin bisa memberitahu ke teman-teman sekalian kayak bekerja dalam dunia perusahaan tuh gimana gitu. Oke. Kesan pesannya sebenarnya banyak sih yang saya dapat ilmunya dari perusahaan ini. Contoh pertama, awal masuk saya di produksi. Produksi itu kan kita cuma kenal dengan teman-teman hanya di produksi itu aja. Nah, sekarang ini saya di PPIC, saya bisa kenal orang-orang luar, kayak kita bisa kenal dari supplier, dari customer, kita bisa komunikasi langsung sama mereka. Itu kesannya kayak gitu. Untuk pesan-pesannya sih, dalam dunia perusahaan kan namanya kerja, kita pasti ada keluh kesahnya, ada capeknya segala macam. Yang penting kita jalanin aja, jangan terlalu banyak ngeluh, jangan terlalu kita pikirin banget. Yang penting kita kerjain sesuai apa yang udah dibuat oleh peraturan perusahaan itu, dan kita jalanin aja gitu. Jangan sampai kita menyimpang dari situ. Oke, cukup ini ya, sangat membantu teman-temannya untuk ingin memasuk ke dunia perusahaan, dunia kerja seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya ya Kak Agus ya. Semoga kedepannya bisa lebih lancar lagi. Oke, terima thank kasih. you.